Pool selling, not pool selling. Latar belakang dan penjelasan riset. 1% populasi di Indonesia menguasai 48% ekonomi nasional. 3% manusia Indonesia menguasai 60%. Dan 10% manusia Indonesia menguasai 70% ekonomi nasional. Di luar dari anggaran negara APBN. Seperti ini terjadi karena regulator yang lemah, yang harus kita perbaiki dengan adanya tanda quote on quote pada pengembangan UKM, yang mana mereka bergerak mengadakan workshop, seminar, mentoring, coaching, dan konsultasi. Tetapi orang-orang yang keluar dari lingkaran tersebut hanya pintar dari segi pengetahuan, tidak serta-merta langsung mengeksekusi. Kenapa ini terjadi? Kebanyakan dari mereka kurang begitu pandai melihat peluang. Dalam kondisi sekarang misalnya, peluang membangun sebuah UKM bisa mencapai 99% keberhasilannya. Kenapa bisa begitu? Dengan kondisi yang secara transparan negara kita sedang mengalami ekonomi resesi. Di sisi lain, banyak UKM terdahulu secara terpaksa harus gulung tikar. Kesempatan ini yang kita ambil, mengingat kebutuhan manusia tidak mengalami surut. Meski mengalami surut, itu pun hanya kecil. Dengan memanfaatkan budaya masyarakat yang gemar berbelanja, ditambah lagi, budaya masyarakat kini mengikuti perkembangan teknologi, yakni berbelanja lewat all shop. Dengan demikian, kita memanfaatkan media sosial khususnya. Bagaimana cara melakukannya? Di sini kita bahas satu persatu. Modal yang digunakan UKM tidak bisa secara gampang dengan pinjam bank yang menggunakan jaminan. Tidak semua pengusaha UKM memiliki jaminan tersebut, bukan? Dan ketika pengusaha mengajukan pinjaman pada IPO di bursa saham, omsetnya harus di atas 50 miliar per tahunnya. Kapitalisasinya harus besar. Apakah UKM mampu mencapai itu? Tentu tidak. Di bursa IDX, pakai fintech, tentu bunganya sangatlah besar. Solusinya bagaimana? Belum kelar. Dalam riset ini kita akan membahas push selling pada UKM, yang mana UKM menyerap 97% angkatan ketenaga kerjaan di Indonesia. Sangatlah berpengaruh, bukan, bagi perkembangan perekonomian negara. Lalu untuk meningkatkan UKM tersebut harus bagaimana? Dengan meningkatkan omset terlebih dahulu. Strategi selling solusinya. Selling adalah seni menjual, yang harusnya di atasnya selling masih ada marketing, bahkan di atasnya selling lagi masih ada branding. Tetapi kelamaan di situasi COVID yang sekarang terjadi, branding itu membangun trust, sedangkan marketing itu memilah dan memilih pasar. Kalau selling itu jualan atau closing. Di sini selling atau closing menjadi hal yang terpenting untuk saat ini dan situasi sekarang ini. Kita tambahkan push dalam selling, bukan pull. Pull selling adalah menarik pelanggan dengan strategi penjualan melalui all shop, marketplace, website, media sosial, dan media teknologi lainnya. Yang mana biaya pengiklanannya relatif mahal karena orang kita tarik datang ke landing page kita, datang ke lapak kita di masa daya beli pilih-pilih seperti saat ini. Karena kontraksi ekonomi resesi dunia, maka pull selling kurang agresif. Kita harus menyerang bagaimana? Namanya push selling. Kita datangi sosmed orang, kita sambangi email orang, WA orang, Telegram grup. Apapun kita infokan, kita serbu dengan berbagai tool, dengan sistem menawarkan langsung. Seperti inilah UKM akan mendapatkan peningkatan omset. Pada kesimpulannya, menunggu pembeli dalam kondisi sekarang kurang efektif. Kita harus mencari pembeli untuk meningkatkan omset kita. Dengan demikian, UKM kita akan secara pesat berkembang. Kalau UKM berkembang, perekonomian negara ikut berkembang. Dan kalau perekonomian negara berkembang, niscaya masyarakat akan sejahtera.